Oke, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Dream with Diki. Jadi dalam video kali ini kita akan lanjutkan sesi belajar kita ya. Belajar Dart untuk Flutter part 8 OOP lanjutan, abstrak, class, implement, dan mix in. Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri belajar Dart untuk Flutter. Ini sudah part 8 ya. Dan hari ini kita lanjutkan OOP ke level yang lebih tinggi, OOP lanjutan, abstrak, class, interface dengan implement, dan mix in dengan with. Jadi saya mengingatkan kembali, jika kalian belum menonton video part-part sebelumnya, mulai dari part 7 ke bawah sampai part 1 ya, silahkan ditonton terlebih dahulu, jadi agar nyambung gitu pelajaran kita kali ini, apa yang gue jelaskan gitu. Oke, nah kenapa di part 8 ini penting? Jadi di aplikasi Flutter yang nyata kita sering pakai abstrak class untuk blueprint widget, implement untuk paksa kelas punya metode tertentu, dan mix in untuk reuse code tanpa inheritance. Jadi kalau kalian kuasai ini, kode Flutter kalian akan jauh lebih profesional, reusable, dan mudah dikembangkan. Jadi di part ini kita akan belajar apa itu abstrak class dan metode, terus interface lewat implement, mix in lewat with, terus langsung praktik gabungan ya, praktik gabungan besar, sistem notifikasi aplikasi, email, SMS, push, plus login. Jadi ini masih lewat terminal ya, belum ke UI. Jadi seperti biasa siapin text editor kesayangan kalian. VS Code boleh, Google Anti Graffiti boleh, atau text editor lainnya. Seperti biasa buat file baru, terus kita akan praktek banyak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini yang pertama pendahuluan, review OOP dasar dan kenapa butuh lanjutan. Sebelum mulai, ingat kembali part 7 ya, kita sudah paham kelas, objek, inheritance dengan extend, override, getter, setter. Tapi kadang inheritance biasa kurang fleksibel. Kalau kelas induk cuma mau jadi cetakan tanpa bisa dibuat objek pakai abstrak class. Kalau mau paksa kelas lain punya metode tertentu tanpa kasih implementasi, pakai interface implement. Kalau mau reuse code tanpa harus waris multiple inheritance, pakai mix in with. Ini semua sering dipakai di paket Flutter resmi dan aplikasi besar. Oke, selain kedua, abstrak class dan abstrak method. Pertama, abstrak class. Kita buat file baru, OOP lanjutan .dart. Nanti kita buka ya. Gue di sini pakai Google Anti Graffiti ya. Kita buat abstrak class kendaraan, string merek, kendaraan dis merek, terus abstrak method wajib di override anak kelas. Poin klakson nantinya ini kita dipanggil di main ya kan. Terus metode biasa bisa dipakai langsung. Poin info print kendaraan merek, dolar merek diambil dari yang dimasukkan di string merek ya kan. Oke, langsung aja kita buat, karena di sini gue udah bikin nama filenya juga ya, jadi udah dibikin semua, cuman yang lain di komen dulu gitu biar cepat, intinya waktunya biar cepat. Nah ini gue udah bikin abstrak class kendaraan ya kan, seperti ini. Jadi kalian boleh di pause dulu videonya, terus ikutin apa yang gue bikin di part 8 ini. Oke, gue jelasin dulu. Jadi kata kunci abstrak ini tidak boleh dibuat objek langsung, bisa punya abstrak method tanpa body, anak kelas wajib override. Bisa punya metode biasa dan properti, ya kan? Seperti itu. Jadi coba buat objek, error, bagus karena kendaraan cuma blueprint. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, nomor 3, implement abstrak class. Jadi sekarang kita buat anak kelas seperti ini ya. Seperti di slide di sini gua udah bikin, jadi tinggal di uncomment. Jadi kalian tinggal ikutin saja. Ini biar cepat ya, dan waktunya biar gak terlalu lama untuk durasi videonya. Di sini gue udah bikin
kelas mobil sama kelas motor, langsung kita di komen aja ya. Di sini kelas mobil extend kendaraan, mobil string merek, super merek di override point klakson, langsung kita print. Pip pip dari mobil mereknya diambil dari masukin string di atas. Terus kita masukkan kelas motor, extend ke kendaraan, string motor, di override klakson, tintin dari motor. Oke, seperti itu. Nah, oke, jadi anak kelas wajib override klakson. Kalau lupa error saat compile ini bikin kode lebih aman. Jadi kalian boleh diikutin aja kode yang gua bikin ini untuk kelanjutan lanjutannya seperti ini. Boleh di pause terlebih dahulu. Oke, nanti kita lanjutkan ke abstrak notifikasi ke selanjutnya ya kan. Oke. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Nomor 4, interface dengan implement. Ya, selanjutnya interface di Dart tidak ada kata kunci interface, cukup pakai kelas biasa atau abstrak dengan implement seperti di gambar ini ya kan. Jadi kelas ini jadi interface cuma deklarasi metode tanpa body, langsung aja karena gue udah bikin ini di uncomment terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Udah gue bikin, nanti dipanggilnya ini di menu ya. Nah, ini maksudnya di sini, maksudnya di main, maksudnya. Nanti kita masukin ke kelas email notif ya kan. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5, implement interface. Jadi sekarang pakai implement, lanjut ke praktek. Nah, ini seperti gambar, langsung aja kita praktek. Kita bikin kelas email notif sama, maksudnya bikin kelas email notif sama kelas SMS notif. Nah, gue udah bikin seperti biasa. Maksudnya udah bikin sebelumnya, jadi di sini tinggal di uncomment terlebih dahulu seperti ini. Boleh kalian di pause terlebih dahulu, terus disalin diikutin kode ini yang apa gue yang telah bikin seperti itu. Nah, jadi bedanya dengan extend, implement tidak warisi apa-apa, harus override semua metode sendiri. Jadi cocok kalau mau paksa kontrak tanpa kasih implementasi. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 6, mix in reuse code tanpa inheritance. Jadi terakhir yang paling keren, mix in. Mix in seperti potongan kode yang bisa dipakai ulang di banyak kelas tanpa harus waris. Nah, seperti ini ya kan, mix in logger, void log string, aksi, print log, date time, now. Terus $aksi. Oke, jadi kata kunci mix in kelas ini hanya boleh dipakai dengan with. Oke, gue udah bikin di sini, tinggal di uncomment, ikutin aja. Silahkan di pause terlebih dahulu videonya. Mix in logger, void log string aksi, print log date time now $aksi. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 7 menggunakan mix in. Jadi cara pakainya seperti di gambar ini. Gue udah bikin kelas user service, ada void login dan void logout seperti di gambar. Jadi kelas user service bisa dipakai metode log tanpa extend apapun. Jadi bisa pakai banyak mix in sekaligus. Langsung kita praktek ya. Di sini gua tinggal di uncomment seperti ini. Kelas user service with logger, void login log user berhasil login, terus void logout user logout. Oke, seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita ke void main ya, langsung kita jalanin ini. Oke, kita lanjut. Ini kita save dulu, langsung kita jalanin ya. cd enggak, langsung aja udah jalanin dart oop lanjutan .dart, kita enter. Nah, error nih karena kan yang main belum kita nyalain, masih di uncomment. Gue uncomment seperti ini, kita save. Ini dari string atas ya, dari ini nih ya, betul, dari merek. Di sini gue masukin
variabel mobilnya Toyota, terus untuk motor Honda, info, klakson, terus ini mobil, motor, tanpa info klakson sama, terus notifikasinya email notif yang udah gua bikin di atas. Gini aja deh, seperti ini, terus SMS notif, ya kan? Terus email kirim pesanan Anda sedang diproses. Oke, terus SMS kirim kode OTP Anda adalah 123456. Oke, terus kita bikin variabel user service, ya kan, dari sini. Nah, dari sini terus login, logout ya. Ini di print ya, di print lewat terminal. Oke, kita jalanin. Ulangi lagi, kita jalanin. Dart OP lanjutan dart enter. Oke, kendaraan merek Toyota, bip bip dari mobil Toyota, kendaraan merek Honda, tintin dari mobil Honda, email terkirim, pesanan Anda sedang diproses. Oke, seperti itu. SMS terkirim, kode OTP adalah 123456. Terus user berhasil login, user log out. Oke, seperti itu. Nah, di sini OP lanjutan, jadi gue udah ya sederhana, terus gua udah jelasin. Nanti di video selanjutnya kita langsung ke praktek, ya kan, praktek selanjutnya. Nah, di sini praktik gabungan sistem notifikasi aplikasi plus login. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Kita praktik gabungan sistem notifikasi aplikasi plus login. Jadi sekarang praktik gabungan besar. Kita buat sistem notifikasi aplikasi Flutter mirip real app. Jadi kita gabungkan yang telah kita pelajari, ya kan, abstrak class sebagai blueprint, implement untuk paksa kontrak, dan mix in untuk login. Langsung aja kita praktik ya. Nah, jadi nanti seperti ini sih di terminal, kurang lebih hasilnya seperti ini. Email service ditambahkan, SMS service ditambahkan, seperti itu, dan ada ininya, ada time-nya, ya kan, mail, SMS, seperti itulah, tes koneksi, ya kan, seperti ini. Nah, di sini gua udah bikin semuanya, jadi kalian tinggal di pause aja video yang gua udah bikin ya. Intinya biar gak terlalu lama gitu, karena durasi video yang gue bikin di sini biar gak terlalu panjang. Gua udah bikin. Nah, di sini gue jelasin aja ya. Di sini abstrak class sebagai blueprint. Gue bikin abstrak class notifikasi service, void dikirim, string pesan, terus pointer koneksi. Ya, ini wajib ini implementasi anak. Terus mix in untuk logging. Mix in untuk logger. Di sini gua bikin void log string aksi ya, seperti biasa dari pelajaran sebelumnya ya. Maksudnya dari latihan sebelumnya seperti ini nih. Terus kelas email di sini di extend notifikasi service melalui with logger, di override, terus void dikirim string pesan, log mengirim email, terus di print email, terus di override tes koneksi, log tes koneksi email berhasil. Selanjutnya kelas SMS implement bukan extend. Terus di sini SMS service with logger implement notifikasi service ya, ini dari sini ya, saling terhubung. Terus di override void kirim string pesan, log mengirim SMS, print SMS pesan. Di override tes koneksi. Oke, langsung bikin kelas push notification, sama ini di extend ke notifikasi service with logger yang udah dibikin ya. Oke, seperti itu. Di override sama dikirim, di override tes koneksi. Terus pengelola notifikasi kelas notifikasi ini with logger, di list notifikasi service, daftar service-nya seperti ini. Terus void ditambahkan notifikasi service, daftar service jadi ditambahkan. Oke, seperti ini dimasukkan ke log, terus kirim semua sama, masukkan ke log, terus kita looping. Oke, terus iya wah seperti ini. Void main karena untuk jalanin aplikasi Dart
perlu main. Di sini ditampungnya ditambah service email, tambah service SMS service, terus tambah service push service, terus kirim ke semua. Selamat, akun Anda telah diverifikasi. Terus kita print test connection, looping test koneksi. Ini diambil dari daftar service. Oke, seperti itu. Langsung aja ya. Biar gak lama, kita langsung jalanin aja. Sini CD praktik CD praktik bukan CD. Langsung aja kita jalanin dart praktik.dart, enter. Nah, seperti ini. Jadi lognya udah ketahuan kan, mulai dari service email service apa, SMS service push service ditambahkan, mulai broadcast ketiga service. Oke, mengirim email. Nah, langsung kita munculin nih contohnya emailnya. Selamat, akun Anda telah diverifikasi. Langsung lognya mengirim SMS. Sekarang masukin ke gambarannya ke user ya. Selamat, akun Anda telah diverifikasi. Terus mengirim push notification, push. Selamat, akun Anda telah diverifikasi gitu. Tes koneksi email berhasil, tes koneksi SMS berhasil, tes koneksi FCM berhasil. Ini kalau dari real time-nya dari Google FCM ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, ke ringkasan. Jadi ringkasan part 8, abstrak class blueprint tidak bisa diinstantiate, bisa dipaksa override. Implement, paksa kontrak tanpa warisi implementasi. Mix in, plus with, reuse code fleksibel, bisa multiple. Ini semua dipakai terus di Flutter, misalnya di static pull widget, change notifier, dan lain-lain. Oke, mungkin hanya itu saja. Part 8 ya, part 8 OOP lanjutan abstrak class, implement, dan mix in. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi intinya di video kali ini sama gue juga masih belajar gitu. Apa yang gue jelaskan, kalau belum ada yang dimengerti boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti gue akan jawab gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan ke part 9 ya, belajar Dart untuk Flutter. Untuk video selanjutnya part 9 asynchronous, Dart, future, dan stream. Nah, seperti itu. Jadi silahkan kalian tonton terlebih dahulu di video-video sebelumnya agar apa yang gue sampaikan ini agar bisa dipahami dan nyambung gitu, part 1 sampai part 7 di video sebelumnya. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih lagi gitu. Karena konsepnya di sini apa yang gue sampaikan sama masih belajar juga gitu. Jadi apa yang gue ketahui gue sampaikan gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya di channel YouTube Dream with Diki. Oke, terima kasih.